Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala amma ba'd. Kita masuk pada soal jawab di halaman 10. Pertanyaannya, halis syirkul asgharu, atasnya baik, qala ta'ala la yusyrikuna kaifa yufidul umuma. Allah berfirman, mereka tidak menyekutukan Allah. Ini bagaimana bisa berfaedah umum? Mereka tidak menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah itu ada berapa? Dua kan? Menyekutukan Allah pada syirik besar, ya kan? Dan menyekutukan Allah pada syirik kecil. Nah, ini kok bisa fi'il mudhari'? Yusuf kan fi'il mudhari' itu, Pak. Kok bisa dia berfaedah umum? Ini pertanyaan yang harus dijawab. Mereka tidak menyekutukan Allah. Tidak menyekutukan Allah berarti menyekutukan Allah pada syirik besar dan menyekutukan Allah di dalam syirik kecil. Pertanyaannya, ini loh fi'il mudhari', kok bisa berfaedah umum? Nah, li'annan nafya, karena nafi. Mana nafi? La. Idza tasallato, apabila dia menguasai alias masuk, menguasai dan masuk, alal fi'lil mudhari'i, kepada fi'il mudhari'. La masuk kepada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' kayak apa? Yusyriku itu fi'il mudhari', ada yaknya ya, ya mudhara'ah. Fa innahu yufidu umumal masdar, maka sesungguhnya dia memberikan faedah umumnya masdar. Masdar alladzi yadullu alaihil fi'lu, masdar yang fi'il itu menunjukkan kepadanya. Mana masdar? Asroka yusyriku isyrokan. Nah, maka berarti la yusyrikuna itu sama saja adalah masdar. Masdare berbentuk nakiro. Nah, nakiro fi siyakin nafi berfaedah umum am. Gitu cara melakukan. Maka fa'innahu, maka sesungguhnya nafi tadi yufidu memberikan faedah umumal masdar, umumi masdar alladzi yadullu alaihil fi'lu, yang masdar ini fi'il menunjukkan kepadanya. Faka'annahu qol, maka seakan-akan Allah itu berkata, walladzina hum bi rabbihim la yaf'aluna syirkan. Mereka itu terhadap Rabb mereka la yaf'aluna, tidak berbuat apa? Syirkan. Syirkan nakira kan, Pak? Orang ahli kan? Iya. Konteknya nafi, mana nafi? La. Maka berarti mereka hamba-hambanya Allah itu tidak menyekutukan Allah, baik itu syirik kecil maupun syirik besar. Dari mana? La yusyrikuna, itulah nafi masuk kepada fi'il mudhari', itu memberikan faedah umumi masdar yang menunjukkan kepadanya itu fi'il. Jadi itu fi'il itu maka seakan-akan ditakdirkan dengan masdar.
Nah, nakirah fi siyaqin nafi berfaedah umum. Ya, sepenting ini kanggone santri, Pak. Kanggone sampean, itu adalah jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, hamba-hamba Allah, itulah yusyrikuna, tidak menyekutukan Allah dengan persekutuan, baik itu sekutu yang besar maupun sekutu yang kecil. Mereka tidak menyekutukan Allah dengan syirik besar dan tidak menyekutukan Allah dengan syirik kecil. Berarti hamba-hamba Allah itu selalu ikhlas karena Allah, tidak menyekutukan Allah di dalam syirik besar dan tidak menyekutukan Allah dalam syirik kecil. Kayak syirik kecil, riya, sum'ah, ngaji karena menungso, meninggalkan sesuatu karena menungso. Seterusnya pembahasan setelahnya ini, Pak, pembahasan syirik kecil. Tak gambarkan dulu supaya dipahami, Pak, ya. Supaya dipahami dulu. Yang sudah ma'ruf itu, yang sudah ma'ruf, syirik besar itu nggak diampuni oleh Allah, kan? Kalau dia nggak tobat. Sampai andai kata ada orang mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah, itu jelas, Pak, Allah nggak akan ampuni. Karena Allah mengatakan apa? Innallaha harrama wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah. Siapa yang menyekutukan Allah, Allah haramkan surga bagi dia. Wa ma'wahu nar, tempat nerakanya adalah neraka. Jelas. Tapi kita punya masalah. Apakah syirik kecil itu juga diampuni oleh Allah kalau dia nggak tobat? Ini masalah baru. Kalau syirik besar sudah selesai, Pak. Ini pembahasannya kalau dia nggak tobat, ingat loh. Kalau tobat tetap diampuni, Pak. Opo wae tetap diampuni. Masalahnya dia menyekutukan Allah dalam syirik besar, terus dia nggak tobat. Ini nggak diampuni jelas. Tapi masalah kita syirik kecil. Ketika kita syirik kecil, riya, sum'ah, terus nggak tobat, kira-kira diampuni Allah? Ini pembahasan kita. Lah ini ada nanti dibahas, kan belum. Nah, di sini ada dua pendapat. Kita gambarkan dulu, Pak, biar nanti kita mau kitab enak. Ada dua pendapat. Ada yang bilang tidak diampuni. Tidak diampuni, Pak, sampai dia tobat. Bahaya, Pak, ya. Jadi kalau kita ngaji atau ibadah atau sholat enggak karena Allah, Pak, itu enggak bakal diampuni oleh Allah. Dosamu itu kan oleh Allah. Dosamu itu enggak bakal diampuni oleh Allah. Apakah haram masuk surga? Enggak, Pak, tetap masuk surga tetap, tapi dosamu itu enggak bakal diampuni. Disiksa sama Allah sih. Disiksa sama Allah. Selama Anda tidak tobat. Anda pakai penghapus nggak bakal bisa. Kayak melangkahkan ke masjid itu ora iso ngapus. Apa gosok apa wae dengan cara apa gak iso, Pak. Harus tobat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, diampuni walaupun Anda tidak tobat. Dengan cara apa? Ya terserah Allah. Mungkin Anda sholat 5 waktu, wudu, itu kan atas dosa, diampuni oleh Allah walaupun Anda nggak tobat. Bisa jadi Allah ampuni walaupun Anda tidak bertobat, karena yang tidak diampuni hanya syirik besar toh. Ini pendapat yang kedua.
Jelas ya? Baik. Masing-masing punya alasan. Bagi yang mengatakan bahwasanya yang diampuni, yang tidak diampuni itu hanya syirik besar kok. Apa alasannya? Alasannya kata syirik yang terletak di Al-Quran atau di Sunnah pasti maksudnya syirik besar. Kayak wa may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi nar gitu kan. Yusyrik, kata asroka yusyriku, pokoknya kata syirik itu maknanya adalah syirik besar. Maka berarti innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Allah itu nggak akan mengampuni kalau disekutukan. Ayyushraka, kata yushraka itu berarti syirik besar. Karena lafadznya Al-Quran, lafadznya hadis, kalau nyebutkan kata asroka maka maknanya adalah syirik besar. Paham? Itu alasannya Pak. Jelas ya? Alasan yang mengatakan syirik besar, syirik kecil itu nggak diampuni oleh Allah. Apa alasannya? Alasannya innallaha la yaghfiru. La, nafi Pak, tidak. La yaghfiru ayyushraka, an sama fi'il mudhari itu menjadi masdar muawwal. Jadinya innallaha la yaghfiru syirkan. Syirkan itu nakiro jadinya nanti. Konteke nafi, berfaedah umum. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mendatangkan lafaz yang konteke itu konteke umum, maka masuk syirik kecil dan masuk syirik besar, maka berarti syirik kecil enggak Allah ampuni. Allah tidak mengampuni jika disekutukan. Disekutukan syirik kecil atau syirik besar. Nah ini jadi melihat ini mana yang paling kuat ini kan. Orang kalau melihat kaidah kuat yang mengatakan umum. Bagi orang yang memakai penggunaan syariat, penggunaan lafaz syariat itu seringnya loh di syirik besar, maka dia akan menguatkan syirik besar saja yang tidak diampuni. Paham ya? Baik, itu punya gambaran nih sekarang? Punya berapa gambaran nih? Ya wis, kita baca. Halisyirkul asgharu, apakah syirik kecil yughfaru lah diampuni idza lam yatub minha, apabila dia tidak bertaubat darinya. Apabila dia nggak bertaubat, kira-kira diampuni apa ora lah ini masalahnya. Yaqulullah, Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bi. Sesungguhnya Allah itu la yaghfiru, tidak mengampuni, ayyushraka bi, untuk disekutukan. Ingat ayatnya, Allah tidak mengampuni untuk disekutukan. Lihat lafdhu an, lafat an, lihat itu lafat an itu an yushraka huwa mausulun harfiyun, itu dia mausul harfi. Semuanya Pak ilmu nahwu ora sedikit diterangno maneh. Dia mausul harfi, ada mausul ismi, ada mausul harfi gitu ya. Fayu awwalu, maka an tadi ditakwilkan, ditakdirkan ma'al fi'li, bersama fi'il, wa huwa yusyrik, yaitu kata yusyrik ditakwilkan, ditakdirkan bimasdarin, dengan masdar. Berarti apa? An yusroka, asroka, ayusroka, disekutukan, berarti apa? Diganti dengan masdar, namanya masdar muawwal, dijadikan masdar sorry. Berarti bagaimana? Innallaha la yaghfiru syirkan, menjadi apa?
Sirkan. Dari mana sirkan ini? Masdar dari yusroka. Kok iso ditakwilkan? Soale ketemu karo mausul harfi. Mausul harfi ketemu sama fi'il mudhari ditakwilkan, ditakdirkan, dirubah menjadi masdar gitu kan. Udah ngomong lagi, Pak. Tahu ilmu saraf ora? Orang langsung sekolah lagi. Wis pokoke ngono lah ning kasih. Kama huwa ma'lumun, sebagaimana sudah dimaklumi oleh penuntut ilmu. Wal masdaru nakiratun. Lah, masdariku nakirah. Mana itu nakirah? Innallaha la yaghfiru syirkan. Nah, syirkan iki masdar nakirah. Ngerti nakirah ora? Ora ono ali gitu kan. Sing ora ono ali. Iku jenenge nakirah. Fi siyakin nafi, konteke nafi, mana nafi? La. Nakira sing ora ana ali metanwin Pak. Sirkan kan tanwin niku. Tanwin konteke la nafi. Maka itu yufidul am, berfaedah umum. Berarti kalau itu berfaedah umum berarti apa? Allah tidak mengampuni disekutukan kecil maupun besar. Kok tahu besar dan kecil? Nah, sama ngarang-ngarang nih. Ngarang ini konteke iku nakira. Nakira konteke nafi. Ana nakira konteke nafi iku berfaedah umum. Sosok ngerti usul fikih lho, Pak. Ngono lho. Wadzalika, kenapa syirik itu enggak diampuni? Syirik kecil dan syirik besar. Wadzalik keterangannya li'admi khoti'ati syirki, karena besarnya kesalahan syirik. Karena besarnya kesalahan syirik, baik itu syirik kecil maupun syirik besar, Allah tidak ampuni. Allah tidak ampuni. Insya Allah, makanya hati-hati jangan sampai tapi susah Pak ya, susah. Makanya pas aku lagi nulis buku sekarang, saya lagi nulis buku benang merah, mengenal benang merah perselisihan antara Ahlus Sunnah. Benang merah itu apa? Senomor siji itu nggak ikhlas. Aku pas ndeleki pembahasan ulama nggak ikhlas Pak, ya Allah susah banget Pak. Berat banget. Makanya deweku gelutan aja saling nggak ikhlas. Jadi poros deweki gelutan antara Ahlus Sunnah lho Pak, nggak harus dainya. Sak koncone dewi antar sak majelis taklim, yang satu kerja, yang satu hewa-hewe, yang satu ngutokno duit, yang satu mangan tok. Kan biasanya kan muncul apa? Gelutan dera. Ya karena nggak ikhlas Pak. Anda yang beramal ya ora ikhlas, sing siji kerja ya ora ikhlas. Yakin itu udah biasa itu. Nah ternyata ikhlas itu luar. Kalau ikhlas itu kok luar biasa susah terus piye gitu kan. Mikir deh ya Pak. Wah Allah berarti ora diampuni lo terus piye gitu kan. Karena ini kita selalu istighfar ya Pak. Anak sehat iki ngono. Beda aku ya Allah, aku ngaji ikhlas apa ora astagfirullah. Ngono wae. Aku bekerja ikhlas apa ora. Akeh-akeh istighfar, tapi ya ora diampuni Allah kan itu kan. Jadi disiasati ya tobat kan. Kita kan enggak ada masalah. Merasa takut jangan-jangan itu ya kan? Jangan-jangan itu enggak bener kan gitu kan. Ya wis. Jadi kalau jangan itu merasa aku mau ke koyo ikhlas dan jalur sepur nang Allah kan langsung wae gitu kan. Yang tahu kan dirimu. Bos tak ngombe sih.
sebenarnya ada dua pembahasan Pak. Wong sing nggak ikhlas iku ono dua pembahasan. Pembahasan pertama amale ditolak. Pembahasan kedua dosa. Jelas nggih? Kalau dosa wis jelas. Iso hilang dengan istighfar. Jelas? Tapi amalan iku mau iso balik apa ora? Gak bisa. Orang kalau melihat hadis Nabi alaihi salatu wasallam, man asyraka ma'i taraktuhu wa syirkah. Sapa wonge sing menyekutukan aku dalam sebuah amalan, taraktuhu, aku tinggalkan dia dan persekutuannya. Tinggalkan dia dan persekutuannya. Kata para ulama, hadis ini menunjukkan Allah tinggalkan, artinya Allah nggak nerima. Nah, kalau Anda taubat kok iso balik, ini butuh dalil Pak untuk bisa mengembalikannya. Kita kembali kepada kaidah asal, Allah nggak nerima, sudah Allah nggak nerima. Tapi urusan taubat kan bukan mengembalikan amalan, tapi apa? Menghapus dosa. Masalah di sini. Sik mending Pak, gak diterima ya wis penting ora dosa kan. Nah, itu semua masalahnya. Makanya apakah awali ikhlas mari ngono 10 hari apa? Riya iku biji. Kan makanya ada riya sebelum beramal, ada riya ketika beramal, ada riya ketika setelah beramal. Iki piye? Kalau sebelum beramal aman, Pak. Wong guru ngono amal ayo. Terus tobat. Iki aman, balik Pak amalanmu Pak. Soalnya gurung beramal, ya enggak? Ya enggak, belum beramal contoh, pangati ngaji. Guru ngaji Pak, guru ngaji, pangati ngaji. Cah ngaji tau nomor tua cah. Ngaji sih lah. Wis Pak hilang Pak. Anda Pak abaikan kan? Ini belum ngaji. Aman. Terus setelah ngaji Anda karena Allah sampai akhir aman. Taib. Yang kedua, ketika mulai Pak, mulai ngaji, mulai awal, waduh, karena Allah, gak karena Allah ini, mulai awal gak karena Allah, gak karena Allah Pak, di tengah-tengah karena Allah. Biye. Apakah yang tadi itu bisa teranukan? Ada khilaf. Ada mengatakan nggak bisa. Olehmu oleh. Karena Allah tadi setelahnya, yang setelah tadi enggak, oleh separuh. Ada mengatakan selama masih di tengah-tengah perjalanan, iso menghapus, artinya iso selama belum selesai loh, belum selesai, maka bisa mengembalikan amali full. Paham ya? Kalau udah selesai gak iso Pak, ora iso, walaupun Anda istighfar, ora iso. Tapi masalah selanjutnya, awali ikhlas karena Allah Pak. Wis mari gini. Awali ikhlas karena Allah nih. Terus ujuk-ujuk tidak ikhlas. Iki piye? Terus tobat. Ada dua pendapat. Ada mengatakan iso balik. Kenapa? Karena Anda awalnya sudah ikhlas karena Allah kan itu. Paham ya? Udah ikhlas karena Allah kan. Cuma ini kan 10 hari setelahnya Anda riya. Lalu ada taubat. Ini ada mengatakan balik. Beda dengan kasusnya dari awal ente bukan karena Allah. Terus taubat setelahnya. Awalnya bukan karena Allah Pak. Bar ngono ngerti pengajian. Astagfirullah, dosa bocah. Balik orang balik. Karena awalnya Anda bukan karena Allah. Tapi kalau awalnya Anda karena Allah Pak, sampai mari karena Allah. Terus bar ngono riya. Terus tobat, balik apa orang? Balik. Kenapa? Amalanmu tadi dari awal udah karena Allah. Mudah insya Allah. Ini pembahasan rame Pak. Jadi saya hampir selesai beberapa hari itu saya bahas ini dan ketemulah poin tadi. Dan ini saya katakan ini faedah aziza, faedah langka karena orang lagi bingung masalah kayak gini ini dan jarang orang ngerti juga. Banyak kita saya baca kayak gini, jadi itu kesimpulannya. Baik itu di Ibnu Rajab
di Syarah Arba'in Nawawi, Jamilul wal Hikam, kemudian kalam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di banyak buku, kemudian kalamnya Imam Ghazali, banyak yang lainnya, dan itu kesimpulannya. Sebab kalau kita katakan itu nanti Anda nggak ikhlas, awalnya sudah ikhlas Pak, terus 10 hari Anda umroh, oh ikhlas umroh, karena penyakit kan, orang sombong, mau gini kan, astagfirullah, kamu langsung batalkan dosa piro ilangi yang mana awalnya itu ikhlas berat kan, adinu yusr. Bahkan pendapat yang paling kuat Pak, lain asrokta layak baton amaluk. Jikalau Anda menyekutukan Allah, hangus amalan kamu. Anda sholat, Anda zakat, Anda puasa, setelah itu Anda bersyukur dan Anda menyekutukan Allah. Sebenarnya hadis apa? Semua amal hangus semuanya. Disebutkan Anda menyekutukan Allah, syirik besar. Lalu Anda tobat. Nanti nol, Anda gak punya amal sama sekali. Atau iya? Nol kan? Enggak Pak. Saya bahas sampai panjang ini Pak, berhari-hari saya bahas itu. Sampai ketemu di sebuah kitab Tafsir Al-Qurtubi. Ternyata lain asrokta la yahbatonna amaluk, itu kalau diikat mati dan belum bertobat. Karena apa? Karena adalah wa may yakfur billah wa may yakfur terus fayamut. Ada kabar, barang siapa yang kufur dan mati, maka hangus semua amalanmu. Maka ayat ini menjadikan mengikat kepada mutlaknya ayat tadi. Mutlaknya ayat lain asrokta layak batonna amaluk, itu kan mutlak, umum. Di ayat yang lain diikat fayamut, lalu dia mati. Maka mati ini mengikat umumnya dalil tadi. Dan ini Masya Allah, saya tuh syukur Pak. Antum langsung tak kasih 10 menit jadi. Aku Pak berhari bertahun-tahun dan berbulan-bulan. Dotaku itu menjadi iskal. Iskal Pak, kalau saya kok sampai hilang kabeh terus PJ. Berarti 0 orang di amalan kelas. Mumet tuh Pak pelajaran itu. Guru-guru yang lain kayak so jelaskan. Jawabannya pasti kayak sampean. Atau yo entek. Berarti ini kurang apa salah? Enggak nenangkan hatiku. Maka saya kaji baca kitab sampai elek Pak begitu. Saman dapat ini wah enak banget atau duduk nyantai sebentar lagi. Jadi kalau sampai mati terus gurung tobat Pak, yuk masuk neraka. Orang-orang fungsi nih amalanmu itu. Faja'alnahu haba'al manthura, debu yang berterbangan. Itu karena mati, belum tobat. Tapi ketika Anda syirik besar dan tobat kepada Allah, balik semuanya amalanmu itu. Balik Pak, posomu balik, skojimu balik, amal-amal yang engkau lakukan itu kembali semuanya. Karena apa? Karena hukum asal nggak hilang. Iya Kak? Hukum asal nggak hilang. Terus ada yang menghilangkan karena syirik kan gitu kan. Tapi syirik itu diikat kalau mati belum tobat. Aman Pak? Alhamdulillah. Terus definisi tobat ini bagaimana Pak? Ya tobat Pak. Cuma istighfar tidak. Jenenge tobat iku syaratnya siji, nyesali Pak. Aku dosa, astagfirullah, menyesal. Wah Allah kok disekutukan lu biji. Kedua, nyesali kan. Keempat, ketiga, punya azam tidak akan mengulangi lagi. Tekad kuat aku mengulangi lagi. Terus ketiga apa? Baca istighfar. Keempat, ada keempat ini syaratnya. Dia harus menempel dengan amal-amal yang soleh. Inna sayat yudhibna bisayat. Inna sayat yudhibna innal hasanat yudhibna sayat. Kebaikan-kebaikan itu bisa menghilangkan kejelekan. Banyak beramal soleh. Mentauhidkan Allah.
Itu jenenge tobat. Jadi yang pernah ke dukun, pernah apa, pernah ke kuburan, jalur kuburan lo ya, bertawasul langsung kuburan lo ya. Beda tawasul kalau jalur kuburan, wahai Pak Yai, aku loro jalur duit ya. Jalur kesulasan kuburan dengan syirik besar itu kan. Nah kalau pernah melakukan kayak gitu itu ya tobatlah. Maka semua amalmu akan logikanya ya Pak. Kalau kita pakai yang semisal itu, maksudnya dengan pemahaman Anda yang nggak tahu ulamanya siapa, itu pemahaman Anda. Saya butuh di ulamamu. Terkadang mereka nggak bisa menyebutkan ulamanya. Itu memberikan dampak orang tidak memiliki optimis lagi untuk tobat. Jawab ya Allah, umur 40 tahun aku menyekutukan Allah sekali tok. Amalanku entek kabeh. Wis gak usah tobat wis, meniksan wae. Soalnya seumur sak mene nang tobat terus aku sangune opo kan? Ora duwe sangu. Ya wis sekalian wae wis. Oh, ngono malah. Enggan untuk bertobat. Tapi kalau kita kasih motivasi, tobat balik mana amalmu? Semangat ora? Semangat. Jadi ketika ngomong itu mau dipikir efek dari omongan itu kepada apa? Itu bukan masalah jerah dan gak jerahnya. Zaman saya ini gak jerah Pak. Tambah apa? Tambah nantang. Saya anak saya ini Pak sampean gepuk. Orang bakal mari nantang. Muridnya nantang gurune kok. Wow, ora iso Pak. Zaman biyen mungkin saya ya wis lah oleh saya telu. Iku zaman biyen. Zaman saiki gak bakal mau tobat malahan. Tahu ya? Pendapat yang mengatakan itu umum, wa hadza ikhtiyaru Syekhul Islam. Ini pilihan Syekhul Islam. Kama fi raddi alal Bakri. Sebagaimana dalam kitab Ar-Radd alal Bakri. Nama kita Pak, bantahan kepada Syekh Bakri. Dan juga pilihan wa aktsari ulama Najdiyah, dan pilihan kebanyakan ulama-ulama Najd. Ulama-ulama Najd mayoritasnya memilih pendapat ini. Apa itu? Syirik kecil, syirik besar enggak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami insyaallah? Nah. Wa dhahaba ba'dul ulama, dan telah berpendapat sebagian para ulama ila annahu amun urida bihil khas. Memang lafate umum tapi yang dimaksudkan itu khusus. Memang lafate umum tapi yang dimaksudkan adalah khusus. Apa itu? Wa wasyirkul akbar. Dia adalah syirik besar. Memang lafate umum tapi yang dimaksudkan adalah khusus. Apa khusus itu? Syirik besar. Jadi yang tidak diampuni oleh Allah hanya syirik besar. Wa amma madunahu. Adapun dosa-dosa selain syirik besar, fahuwa tahta masyiatillah, di bawah kehendaknya Allah. Kalau Allah ampuni, kalau enggak ya enggak, terserah Allah. Tapi kan tahta masyiatillah. Tapi kalau disiksa tetap mlebu surga. Kalau mereka punya alasan. Kenapa kok anta bahasakan umum tapi yang dimaksudkan adalah khusus? Itu maksudnya piye? Apa alasan Anda? Qalu, mereka mengatakan li'anna syirkal akbara, karena syirik besar itu aktsaru ma yutlaku alaihi fil Quran. Sering banget diitrakan di dalam Al-Quran. Jadi ketika Allah menyebutkan syirik, yang dimaksudkan adalah syirik besar. Maka berarti ayat tadi innallaha la yaghfiru ayyusyraka, berarti juga harus syirik besar. Karena apa? Seringnya Al-Quran itu
membahasakan syirik yang dimaksudkan adalah syirik besar. Kaqaulihi ta'ala may yusyrik billahi, siapa yang menyekutukan Allah faqad harramallahu alaihi jannata, Allah haramkan surga atas dia, wa ma'wahun nar, tempat tinggalnya adalah neraka. Lafadznya bi yusyrik billah. Syirik apa ini? Syirik besar. Wa tahrimul jannati, haramnya surga. Huwa itu diperuntukkan li ahli syirkil akbari, untuk pelaku syirik besar. Kalau syirik kecil masih masuk surga lah. Diharamkan nggak masuk surga sama sekali, syirik besar. Wa kaqaulihi, semisal firman Allah ini, may yusyrik billahi, barang siapa yang menyekutukan Allah, syirik apa ini? Besar. Faka'annama, seakan-akan dia kharra, terjerumus, jatuh, minas sama'i, dari langit, fatakhtafuhu tayru, lalu disambar oleh burung, au tahwi bihrihu, atau angin mengapa? Menyerpa ya. Angin apa? Membuang ya, apa ini? Menerbangkan fi makanin sahikin, di tempat yang jauh. Ini syirik apa ini? Syirik besar. Orang yang menyekutukan Allah, Pak, koyok tiba teko langit, disambar oleh apa? Burung. Dihempas oleh angin, dilempar tempat yang kan mati ya ujung-ujungnya, atau diterkam oleh burung, mati. Maksudnya ini adalah kecelakaan bagi yang apa? Menyekutukan Allah. Dan ini sampai mati, sampai binasa, untuk siapa? Syirik yang besar. Nah, bahasanya Allah itu membahasakan yusyrik, sama menyekutukan, umum kan? Maka bahasanya Allah ketika Allah menyebutkan asyraka yusyriku, itu adalah maknanya khusus, yaitu syirik apa? Syirik besar. Apalagi bahasanya apa? Man yusyrik. Man itu ada waktu syarat. Yusyrik itu bisa nakiro, itu nakiro bisa kan umum itu, tapi maknanya khusus gitu kan, gitu loh. Jelas ya Allah. Ana pribadi barakallahu fikum condong pendapat yang kedua, yaitu syirik besar saja yang tidak diampuni. Syirik kecil masih diampuni. Itu kalau saya condongnya itu. Beberapa alasan secara kaidah usul fikih, pemakaian syariat itu memiliki andil besar di dalam hukum ketimbang kaidah. Jadi kalau pertabrakan antara kaidah dengan pemakaian syariat, ya kan, itu lebih dikuatkan pemakaian syariat, karena pemakaian syariat itu lebih dominan kebenarannya dibandingkan dengan kaidah. Nah, penggunaan syariat dan pemakaian syariat, kata asyraka yusyriku itu maknanya syirik besar. Berarti yang tidak diampuni adalah syirik apa? Besar. Syirik kecil apa? Diampuni. Ini juga bukan berarti supaya menggampangkan syirik kecil, enggak. Bukan Evan. Akan tetapi walaupun begitu kan, tetap kita harus hati-hati, jangan-jangan nggak diampuni gitu ya, jangan-jangan kan gitu kan, jangan-jangan tidak diampuni. Maknanya karena tahrimul jannah, Allah konteks nah ini kan Allah haramkan surga, berarti kenapa? Syirik. Tapi Joko meremehkan syirik
kecil, diampuni. Ya kalau diampuni, kalau enggak kan tetap harus neraka gitu. Walaupun tidak kekal. Dosa apapun ya kan ya loro. Dosa apa ya tetap loro. Kam anwa'ur riyai, berapa macam riya? Riya itu berapa macam? Ya, tambahkan dulu Pak. Ada tiga. Riyanya wong munafik, riyanya wong muslim. Kalau riyanya muslim itu tadi. Riyai wong muslim. Riya wong munafik piye? Menampakkan Islam tapi apa? Menyembunyikan kekafiran. Menampakkan loyal ke Islam tapi hatinya apa? Benci kepada Islam. Iku riya wong munafik. Ora. Oke, itu ya. Kita baca. Ar-riya'u riya ismani, ada dua macam. Riyaul muslimi, riyai wong muslim, wa riyaul munafiki, riyai wong munafik. Amma adapun riyaul munafiki, riyai wong munafik. Fariyaun fi asli dini, riyai itu di asal agama. Maksud piye asal agama itu? Wawariyaun, dia itu riya biizharil Islam, menampakkan Islam, wa ibtanil kufri, dan menyembunyikan kekufuran. Kan riya di depan manusia, aku Islam. Bahkan itu syahadat Pak, syahadat, sholat, sedekah, tapi batine apa? Kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jenenge riya. Karena apa? Menampakkan sing apik, menyembunyikan apa? Nah, kaya dhewek ngono lho, Pak. Kaya karena Allah, atine karena menungso, kan? Dua wajah. Wong munafik dua wajah. Wajah zahir karo wajah batin. Nah, suweneng Islam nampake atine benci karo Islam. Iku riyae wong munafik. Muslim lah. Ora benci sama Islam yo. Kecuali takiyai wong Rafidhah. Ya, Rafidhah iku di depan kita Abu Bakar top cret, Aisyah mantep. Tapi batinnya apa? Benci, bahkan mengkufurkan. Itu jok munafik gayai Rafidhah. Karena Rafidhah kan dikafirkan para ulama. Paham? Tapi kalau masalah mut'ah gitu kan, itu kan masalah fikih yang dia memang nampakkan mut'ah itu haram, tapi asli dalam hati ini oleh itu ya enggak Pak, tidak lagi Pak. Karena dia punya syubhat tentang bolehnya nikah mut'ah. Qala ta'ala, mereka mengatakan, Allah berkata, yura'unan nasa, wong munafik itu riya. Yura'una, memperlihatkan kepada manusia koyok loyal, koyok opo, tapi hati benci pol. Wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka nggak bakal zikir kepada Allah kecuali sedikit. Kenapa sedikit? Ketika ada orang Pak. Ketika ada orang. Ada orang Pak. Gak ada orang. Allah ayo dilolokno Allah yo apa Muhammad apa-apa ngono Pak. Wa amma riyaul muslim, adapun riaknya orang muslim, famisal ayyuhsina ibadatahu, riya orang muslim itu ayyuhsina ibadatahu, ngapi-ngapi ibadahe, min ajli ayyarahu nas, supaya manusia apa? Melihatnya. Waduh nomor tua cah ibadah di
diapii. Ngapii ibadah karena apa? Yo ngaji barang mau. Kata ngaji ini karena ustadz wah sungkan caca, ustadz caca ya. Awalnya orang tahu apa, orang tahu no masjid, orang tahu apa, caca. Ora enak banget caca. Yo ora seke ngono lah karena Allah wae lah. Ana mertua kok, nomor tua padha lah. Ya saiki iso ngomong ngono tapi kata ono tenan piye? Berat ta. Iki mang setan yang apa jenenge? Pinter pol. Tapi ya. Tapi sampai di sini insyaallah. Permulaan, Pak. Apa jenenge? Awal ngaji cok get tenan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.